Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas salah satu materi pelajaran kimia kelas 10, yaitu hukum dasar kimia. Pada kesempatan ini kita ingin membahas dua hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Mari kita lihat berikutnya. Nah, ini ada ilmuwan namanya Lavoisier, dia menemukan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu, dia menemukan misalnya ada sebuah persamaan reaksi, massa sebelum dan sesudah akan sama. Jadi dia percobaan, misalnya hidrogen disediakan 2 gram, oksigen 16 gram, lalu hasilnya 18 gram, dan seterusnya. 4 gram hidrogen, oksigen 32 gram, H2O yang terbentuk 36 gram. Nah, jadi kiri sama dengan kanan. Ingat satuannya gram, satuan massa. Kita lanjut ke hukum berikutnya. Berikutnya adalah Bapak Proust menemukan hukum perbandingan tetap. Jadi dia menemukan bahwa misalnya dalam molekul H2O atau air, selalu perbandingan H dan O-nya itu 11% berbanding 89% atau 1:8. Nah, juga dengan CO2 selalu 3:8. Untuk saat ini sebenarnya kita sudah mengetahui 1:8 itu dari mana? Itu sebenarnya dari AR atau massa atom H dan O-nya. Jadi ARH itu 1, O itu 16. Jadi kalau H2O, di dalam H2O itu H berbanding O-nya itu hanya ada 2 ya. Berarti 2 kali 1 berbanding 16. Jadinya 1:8. Demikian juga dengan CO2. Si C itu AR-nya 12, O itu 16. Untuk CO2 berarti C berbanding O-nya, C-nya itu 12, O-nya itu ada 2 kali 16. Nah, kita sederhanakan 12 berbanding 32. Nah, ini kita bagi 4, 3 berbanding 8. Nah, pada saat itu Bapak Proust mendapatkannya dari percobaan. Kita lihat soal-soalnya supaya kita dapat memahami bagaimana menggunakan rumus-rumus ini dalam memecahkan masalah. Nah, pada reaksi tembaga dengan belerang akan menghasilkan tembaga sulfida. Jadi ini ada persamaan reaksinya. Jika tembaga yang direaksikan 127 gram dan belerang 64 gram, berapa gram tembaga sulfida yang dihasilkan? Oh, berarti yang di sebelah kirinya itu ada Cu 127 gram, jadi 127 ditambah belerangnya S 64 gram, lalu hasilnya nanti menurut Bapak Lavoisier jawabannya sama yang terbentuk, sama dengan yang di kanan. Yang di kanan itu massa CuS. Ingat harus gram massa ya. Jadi massa CuS nya silakan dijumlah 1. Jadi 191 gram. Bagaimana? Mudah? Berikutnya, pembakaran 12 gram magnesium. Oh ya, magnesium berarti yang sebelah sini ya, magnesiumnya 12 gram menghasilkan 20 gram magnesium oksida. Oh, magnesium oksida yang ini. Ini 12 gram. Ditanya berapa gram oksigen diperlukan pada pembakaran tersebut. Oke, kiri massa sebelum sama dengan massa sesudah. Di kiri ada Mg, Mg-nya 12, oksigennya tidak tahu, X. Di sebelah kanan MgO-nya 20. Kalau gitu massa oksigennya 8 gram. Nah, bagaimana? Mudah ya? Hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Kita lihat hukum Proust. Nah, ini ada soal yang lebih lanjut. Perbandingan massa C dan O pada CO2 adalah 3:8.
berapa massa CO2 yang dihasilkan, berapa massa zat yang tersisa. Nah, jadi ada 3 pertanyaan supaya kita mengerti. Nah, jadi prinsipnya 3:8 itu seperti resepnya, gitu ya. Kita lihat ya, kita jawab di halaman selanjutnya. Nah, mari kita lihat C berbanding O, 3:8 ya. Jadi massa C-nya disediakan. Nah, ini awalnya, ini C, ini O, ini CO2, ini sisanya, gitu ya. Jadi kita buat kayak gitu. Nah, jadi awalnya itu disediakan 4 gram, oksigen 8 gram. Nah, kita perlu mencari pembatas. Nah, jadi pembatas itu siapa yang dipakai sebagai patokan, gitu. Pembatas itu caranya massa dibagi perbandingannya, lalu setelah itu pilih yang kecil, gitu ya. Jadi misalnya di soal ini ya, ini kan 4 dan 8 nih, 4 dan 8. Si C itu 3 bandingannya, 3 resepnya gitu ya. Si O itu 8. Nah, 4 bagi 3 dengan 8 bagi 8. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang ini yang lebih kecil. Kalau gitu, yang dipakai untuk reaksi itu sebagai patokannya itu harusnya yang si oksigen. Si oksigen itu habis dipakai. Semuanya habis digunakan. Jadi ini tidak ada sisa. Nah, kalau gitu sampai sini kita sudah tahu ya. Si karbon akan menjadi sisa. Nah, sekarang berapa sih reaksi yang karbon yang direaksikan? Kita pakai perbandingannya. 3/8 dikali 8 ya. 3/8 itu ininya perbandingannya, 8 itu yang oksigennya. Dikali jadi 3. Kalau gitu sisanya 4 kurang 3, 1. Nah, sekarang CO2 yang terbentuk berapa? Nah, ini pakai hukum Lavoisier ya. Tuh, dijumlah, nah, nanti hasilnya 11 gram. Sisanya karbon ya, sisanya 1 gram. Bagaimana? Jadi CO2 yang terbentuk 11 gram. Sisanya siapa? Sisanya C. Berapa banyak? 1 gram. Kita coba soal yang B supaya kita lebih mengerti. Nah, masih sama ya. Nah, kita tulis dulu nih. Nah, ini awalnya atau disediakannya. Di sini C, di sini O. Nanti CO2 terbentuk, lalu ini sisanya. Awalnya disediakan, nah 3 gram, di sini 10 gram. Nah, ini kita harus menentukan mana yang sebagai pembatas atau patokannya, gitu ya. Kita cari pembatasnya. Massanya dibagi perbandingannya, gitu ya, resepnya. Lalu nanti kita pilih yang kecil. Oke, si C dengan si O. Si C itu 3 dibagi resepnya 3. Si O disediakan 10 gram ya. Resepnya itu 8. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil ini ya. 3 bagi 3 1. Ini 10 bagi 8 1 lebih. Kalau gitu yang dipakai semuanya itu si C. Kalau gitu dia tidak ada sisa. Nah, berarti sisanya si oksigen. Nah, kita harus hitung yang ini. Pakai perbandingan 8/3. 8/3 dikali 3. Berarti 8 gram. Yang dibutuhkan cuma 8 gram. 10 kurang 8. Jadi 2. CO2 terbentuk. CO2 terbentuk. Berarti 3 tambah 8. Jadi jawabannya 11 gram. Sisanya si oksigen ya. Ini bukan 0, ini oksigen sebanyak 2 gram. Satu soal lagi yang 3C supaya kita lebih paham. Sekali lagi kita tulis C-nya, O-nya.
CO2 terbentuk. Lalu kita mau menentukan siapa yang bersisa. Nah, sampai di sini. Berikutnya disediakan awalnya itu 6 gram, ini 16 gram. Lalu ini siapa yang bereaksi? Nah, kita cari dulu pembatasnya. Apa pembatasnya? Massa dibagi perbandingannya 6 bagi 3. Yang oksigen bagaimana? Massa dibagi 8. 2. Oh, ini sama besar. Berarti semuanya habis bereaksi. Berarti di sini 6, di sini 16. Jadi seperti bikin 2 resep begitu ya. Nah, di sini berarti terbentuknya 6 tambah 16, 22. Bagaimana dengan sisanya? Tidak ada sisa. Sisanya tidak ada. Semua habis dipakai. Demikianlah adik-adik. Bagaimana? Mudah. Rajin belajar. Ketemu kembali dalam kesempatan berikutnya hukum-hukum dasar kimia yang lainnya. Sampai berjumpa.